Ketiga pasangan calon presiden, Capres 2024 memiliki sejumlah janji untuk para pegawai negeri sipil, PNS. Sederet janji itu dituangkan Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, dan Prabowo Subianto dalam visi misi masing-masing. Anies Baswedan dan Prabowo Subianto, misalnya yang berjanji akan menaikkan gaji si aparatur sipil negara, ASN, termasuk di dalamnya para PNS. Sementara Ganjar Pranowo berjanji menjamin adanya sistem kerja yang jelas bagi para ASN agar mereka sejahtera. 1. Janji Anies untuk PNS bersama Muhaimin Iskandar, Cak Imin. Anies memiliki visi Indonesia adil makmur untuk semua. Dalam dokumen visi misi tersebut, janji untuk PNS ada dalam misi 8, yaitu memulihkan kualitas demokrasi, menegakkan hukum dan HAM, memberantas korupsi tanpa tebang pilih, serta menyelenggarakan pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Menurut Anies Cak Imin, misi tersebut dapat diraih salah satunya dengan cara meningkatkan profesionalisme ASN. Adapun agenda yang akan dijalankan Anies Cak Imin apabila terpilih di Pilpres 2024 adalah menyederhanakan sistem akuntabilitas dan mengurangi beban administrasi ASN termasuk tenaga pendidikan, peneliti, kesehatan, dan perangkat daerah untuk mengoptimalkan kinerja, memperbaiki sistem pensiun untuk memberikan jaminan kesejahteraan akan kesejahteraan para ASN di masa tua. Pasangan yang diusung Koalisi Perubahan itu juga memiliki agenda khusus yang ditujukan untuk 28 kelompok masyarakat, diantaranya ASN. Agenda khusus berjudul ASN Magnet Talenta Terbaik memuat sejumlah janji, yaitu peningkatan kesejahteraan ASN melalui sistem gaji berkeadilan dan kepastian naik gaji minimal 15% dalam 5 tahun, perluasan manfaat jaminan sosial dalam hal mengakses hak pada hunian, kesehatan fisik dan mental ASN, lingkungan kerja yang suportif bagi ASN melalui cuti haid, cuti hamil, cuti ayah, dan insentif daycare, peningkatan kuota beasiswa studi lanjut khusus ASN, di dalam dan luar negeri, penyederhanaan dan pengurangan beban administratif, seleksi dan promosi jabatan yang mengedepankan meritokrasi, insentif dan penghargaan bagi ASN berdedikasi dan berprestasi, perbaikan manajemen talenta ASN dengan sistem informasi satu data talenta ASN, talent pool, di seluruh instansi pemerintah KLD, perbaikan pengelolaan dan sistem pensiun, untuk memastikan para ASN sejahtera di hari tuanya. 2. Janji Ganjar untuk PNS. Sementara itu, Ganjar bersama Mahfud MD memiliki visi menuju Indonesia unggul. Dalam dokumen visi misi Ganjar Mahfud, janji untuk PNS tertuang dalam misi 7, mempercepat pelaksanaan demokrasi substantif, penghormatan HAM, supremasi hukum yang berkeadilan, dan keamanan yang profesional. Misi itu memiliki sejumlah agenda untuk mendukung pemerintahan yang bersih dan tulus melayani rakyat, salah satunya ASN sejahtera. Pasangan yang diusung Koalisi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo ini menjamin adanya sistem kerja yang jelas, termasuk kenaikan jabatan yang transparan akuntabel, remunerasi yang konkret, dan sistem pindah yang padu padan bagi ASN, serta memastikan pelayanan prima ASN. 3. Janji Prabowo untuk PNS. Terakhir, ada pasangan Prabowo didampingi Gibran Rakabuming Raka dan memiliki visi bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Dalam dokumen itu, terdapat 8 program hasil terbaik cepat yang harus diwujudkan dan dikawal langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Salah satu yang disasar dalam program itu adalah para ASN. Prabowo Gibran ingin menaikkan gaji ASN, terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, TNI Polri, dan pejabat negara. Menurut pasangan yang diusung Koalisi Indonesia Maju ini, pelayanan publik yang baik akan terlaksana bila ASN terutama guru, dosen, dan tenaga kesehatan, nakes, TNI, polisi, dan pejabat negara berada dalam kondisi sejahtera. Oleh karena itu, pendapatan mereka perlu ditingkatkan secara layak. Kebijakan penggajian diarahkan pada upah minimum provinsi, UMP, dengan rentang gaji tertinggi mengacu pada jabatan profesional, meski pelaksanaan dilakukan bertahap sesuai kemampuan keuangan negara. Dalam visi misi tersebut, Prabowo Gibran juga memiliki sejumlah program kerja untuk PNS dalam Asta Cita 4 dan 7, yaitu mengangkat guru honorer secepatnya secara berkala dan tenaga honorer K2 menjadi ASN, membangun sistem integritas nasional yang memberikan perhatian pada peningkatan integritas dan soft kompetensi ASN maupun APH. Membangun paradigma bahwa ASN adalah pelayan masyarakat, bukan sebaliknya. Menyusun birokrasi yang berdasarkan atas strategi pembangunan dan menerapkan manajemen kinerja ASN. Meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur negara. Mendorong akses pendidikan seluas-luasnya bagi ASN yang telah memenuhi kualifikasi dan persyaratan demi terciptanya generasi birokrasi.
Menyempurnakan program talent pool dengan merekrut calon ASN terbaik, langsung dari lembaga pendidikan dan menyediakan area karir baru bagi pensiunan ASN yang masih ingin berkarya di luar pemerintahan.